Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pejuang NIP yang sangat saya banggakan, sangat saya hormati, sangat saya cintai, dan sama-sama seperjuangan dengan saya semua. Kawan-kawan, pelaksanaan tes kompetisi dasar CPNS dan juga pelaksanaan tes kemampuan manajemen PPPK guru itu sudah dilaksanakan dari bulan September. Dan mungkin saya bikin video ini agak sedikit telat ya, tapi tidak apa-apa. Saya hanya ingin berbagi kisah saya ketika saya mengikuti proses seleksi tes CPNS, mulai dari seleksi administrasinya, seleksi SKD-nya, dan juga seleksi SKB-nya. Semuanya sudah saya tuangkan di blog saya, nanti bisa lihat di deskripsi ya. Kawan-kawan semua, saya adalah peserta tes CPNS yang 2 kali mengikuti tes ya. Tes pertama saya tidak lulus, hanya sampai tahap SKD, kurang persiapan, tidak tahu apa-apa, belum melek teknologi, belum buka-buka YouTube, belum buka-buka pelatihan online, belum buka-buka segala-galanya. Tahun 2018 saya waktu itu mendaftar tes CPNS di Kementerian Agama Republik Indonesia, kantor Provinsi Jawa Barat. Saya waktu itu mendaftar formasi guru SKI, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkan atau belum mengamanahkan kepada saya. Pada saat itu saya gagal di tes SKD. Saya hanya mendapatkan nilai waktu itu 303, dan saya lihat dari 800 peserta saya cuma urutan 110. Waktu itu ada pengurangan passing grade, saya pun belum bisa masuk waktu itu. Kemudian kawan-kawan semua, saya mendaftarkan kembali ketika ada CPNS tahun 2019. Saya nggak mau pilih yang mana-mana karena saya dari dulu tahun 2010 saya sudah mengabdi mengajar di Kementerian Agama. Maka saya juga ikut kembali tes CPNS di formasi guru akidah akhlak kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Dari 3 seleksi administrasi alhamdulillah lulus, seleksi SKD juga mendapatkan nilai yang jauh lebih baik dari tahun 2018, dan alhamdulillah saya masuk peringkat 5 besar. Waktu itu formasinya membutuhkan 5 orang dan saya masuk ke urutan kelima, maka saya bisa ikut SKB karena waktu itu untuk SKB 5 kali 3 berarti dibutuhkan 15 orang. Saya ikut ke SKB dan alhamdulillah sampai SKB saya juga diberikan rezeki oleh Allah sehingga bisa lulus. Kawan-kawan semua, proses yang kita lakukan tentu tidak semesta-mesta kita lulus dengan sendirinya. Pasti ada usaha, pasti ada spirit yang mendorong kita untuk lulus. Spirit, dukungan, motivasi, kerja keras, doa, dan tentunya ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mengiringi langkah-langkah kita. Sehingga saya bisa berbagi pengalaman bahwa apa yang saya lakukan sampai saat ini saya rangkum dalam 7 cara, tip and trick yang saya lakukan pada saat itu untuk bisa lulus dalam mengikuti kegiatan seleksi tes apapun. Karena pada tahun 2019 saya ikut 2 kali tes. Pertama, pre-tes PPG untuk guru penerima tunjangan profesi. Yang kedua, saya ikut seleksi CPNS. Alhamdulillah semuanya lulus. Apa saja tip and triknya? Yang pertama, kawan-kawan semua, harus yang kita lakukan adalah kita selalu berdoa, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus dan ikhlas. Dengan menjalankan kewajibannya, kita tingkatkan ibadah kita. Kalau bisa, kita tambahkan dengan sunnah-sunnahnya. Itu yang saya lakukan. Mohon maaf, bukan berkuliah, hanya sekedar berbagi sharing. Yang kedua, selalu meminta doa restu kepada orang tua. Orang tua berarti orang tua kandung kita, orang tua juga termasuk saudara kita, kakak kita, wak kita,
kakak bibi kita. Kita minta dukungan dari mereka. Karena saya sudah tidak punya ibu, saya kirimkan doa kepada ibu saya yang sudah berada di alam sana. Mudah-mudahan doa saya itu bisa memberikan kemudahan kepada beliau di alam sana, dimudahkan segala-galanya. Dan juga saya minta doa kepada kakak saya, kepada teteh saya, mudah-mudahan saya bisa diluluskan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kawan-kawan semua, saya tidak lupa meminta doa restu kepada guru-guru saya. Dari guru-guru saya waktu SD, waktu saya SMP, waktu saya SMA, sampai ke perguruan tinggi, dan sampai waktu ketika saya masih mengaji di pesantren. Saya minta doa-doa beliau. Saya minta, baik saya bersilaturahmi langsung ataupun via media sosial atau WA ataupun telepon, saya lakukan itu. Tujuannya cuma satu, supaya langkah saya ini mendapatkan restu, mendapatkan ridho dari guru-guru saya, sehingga langkah saya ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kawan-kawan, yang keempat, ini yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan luar biasa manfaatnya, yaitu jangan lupa bersedekah. Sedekah kepada anak yatim piatu, sedekah kepada fakir dan miskin, sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bisa berupa materi, bisa berupa non materi. Dengan kita membantu orang-orang yang membutuhkan, walaupun tanpa materi, itu juga termasuk sedekah. Kita bekerja sebagai guru honorer, kadangkala ada guru yang meminta bantuan kita tanpa pamrih, kita lakukan tanpa melihat latar belakang mereka. Itu saya lakukan, kawan-kawan semua, tanpa harus mengharapkan imbalan apapun. Saya lakukan dengan tulus ikhlas, termasuk bersedekah kepada anak yatim piatu dan juga orang-orang yang tidak mampu, walaupun nilainya kecil ya saudara-saudara. Karena ingat, bersedekah itu bukan untuk menghilangkan harta benda kita, tapi ada hal yang tidak kita tahu, bahwa dengan bersedekah itu kita hartanya akan bertambah, akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tentu kita sudah berdoa, sudah meminta doa, sudah meminta dukungan. Saya harus berlatih, kawan-kawan. Saya berlatih membeli buku latihan CPNS. Saya ikut juga pelatihan online. Saya juga belajar lewat video-video dari beberapa orang yang sudah lulus tes CPNS. Saya ikuti latihan, walaupun dalam kesibukan apapun pekerjaan saya, mengurus anak-anak didik saya, mengurus berkas-berkas guru-guru yang minta bantuan saya luangkan waktu 30 menit atau 20 menit atau 40 menit. Tidak terlalu banyak sih, tidak sampai berjam-jam. Saya hanya meluangkan waktu 20-30 menit untuk belajar, melihat soal-soal yang waktu dulu saya kalah, itu saya pelajari, mana-mana yang saya tidak paham. Saya tidak terlalu harus dari TWK sampai ke TKP. Saya hanya mengambil mana yang harus saya pelajari, karena saya tidak begitu memahami materi ini, maka itu yang saya pelajari. Kemudian yang keenam, kawan-kawan, saya bekerja sebagai guru honorer. Saya juga kadang diperbantukan sebagai tata usaha. Itu saya lakukan pekerjaan saya dengan setulus hati, seikhlas mungkin, dengan riang gembira, kawan-kawan. Tidak ada keluh kesah apapun, saya nikmati semuanya. Mengelola data, jadi operator, mengajar, menjadi guru piket, memberdali guru yang tidak masuk, semua saya lakukan dengan sukacita. Bercanda tawa dengan peserta didik, dengan para santri, dengan siswa, dengan guru, saya lakukan tanpa ada rasa pusing sedikit pun. Have fun saja dengan pekerjaan kita saat ini. Itu yang saya lakukan. Yang terakhir, yang ketujuh, kawan-kawan, pertama kita harus tenangkan pikiran kita, jiwa dan raga kita. Pada saat kapan kita tenangkan? Saya lakukan pada waktu itu adalah 1 hari sebelum hari H saya tes. Saya tenangkan pikiran, saya tidak mau membaca soal-soal lagi, saya tidak mau belajar lagi, saya tidur pada malam harinya 1 hari sebelum hari H.
saya ikhlaskan kepada Allah, saya tenangkan pikiran saya. Ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, saya sudah semaksimal mungkin. Hari ini saya tenangkan pikiran saya, hari ini saya ikhlaskan apa yang saya lakukan. Besok penentunya adalah Engkau ya Allah. Itu yang saya lakukan kawan-kawan. 7 tips dan trik yang saya lakukan ketika saya mau melaksanakan kegiatan testing, baik pretest PPG maupun tes CPNS. Mudah-mudahan tips dan trik saya bermanfaat untuk kawan-kawan semua, para pejuang NIP, para pejuang NIP, ASN, NIP, PPPK. Tetap semangat. Dalam segala kompetensi pasti ada yang menang, ada yang kalah, ada yang lolos, ada yang tidak. Yang lolos saya ucapkan selamat, alhamdulillah. Yang belum lolos jangan kecil hati, karena rezeki tidak hanya dari sisi jadi ASN saja, dari sisi manapun Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Demikianlah motivasi dari saya dan juga tip and trick saya ketika mengikuti tes CPNS. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau bermanfaat, berikan subscribe-nya, berikan like-nya dan komentarnya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan boleh share ke kawan-kawan kalian. Itulah pengalaman dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit spirit kesemangatan kawan-kawan yang belum mengikuti tes SKD, terutama kawan-kawan yang memilih formasi di Kementerian Agama RI, karena yang sekarang baru dibuka tahap 3 ya. Daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat belum dibuka. Mudah-mudahan kalian semua lulus, mudah-mudahan keberkahan untuk kalian, mudah-mudahan rezeki tahun ini untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.